Halo saudara, apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai setiap saudara di dalam Sela pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam memulai program kita pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mau membawa Sela kami pada hari ini untuk Roh Kudus menolong kami bisa fokus, bisa memusatkan perhatian kami pada kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu bukan hanya ada dalam pikiran kami, tapi boleh sampai ke dalam hati kami, mengubahkan kami, menggugah kami, dan bahkan firman itu memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan Sela kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan sebuah pengalaman kecil yang mengajarkan saya sebuah kebenaran rohani yang besar. Begini kejadiannya. Pada suatu sore, saya mampir ke toko roti untuk membeli roti, tentu saja. Karena parkiran di depan toko itu penuh, saya harus memarkir mobil agak jauh. Cuaca lumayan mendung pada waktu itu dan saya sempat berpikir untuk membawa payung, tapi somehow saya batalkan karena buru-buru. Dan rupanya perasaan saya tadi benar, saudara. Baru saja saya masuk ke toko roti, hujan turun dengan sangat deras, deras sekali. Sambil belanja saya nyesal kenapa saya tidak bawa payung dan berharap hujannya hanya sebentar saja.
Namun sampai saya selesai belanja, hujan masih deras. Maka sebagai orang yang beriman, saya mulai berdoa, meminta supaya Tuhan menghentikan hujannya, karena saya juga perlu segera pulang ke rumah, ada urusan yang harus saya kerjakan. Setelah menunggu beberapa menit, hujan masih belum ada tanda-tanda berhenti. Saya lalu memakai jurus doa orang karismatik, saudara. Doa tengking, doa perkataan iman. Saya tengking hujan untuk berhenti. Dan saya perkatakan mendung menyingkir ke tempat lain di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Luar biasa, saudara. Hujannya tambah deras. Tetapi setelah itu tiba-tiba ada 3 orang datang ke toko roti dengan 1 orang di tengah membawa payung. Dan di saat payungnya diturunkan, orang yang memegang payung itu ternyata orang yang saya kenal. Dia adalah Timmy Joshua, anak youth yang sekarang bekerja di Universitas Ciputra. Dan saya pun langsung minta tolong sama Timmy. Tim, thank God kamu jadi jawaban doa bagi aku. Minta tolong payungnya aku yuk ke mobil. Ya, dan segera setelah itu Timmy membantu saya sampai ke mobil. Dengan selamat, saya tidak harus basah kuyup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang apa yang kita minta kepada Tuhan tidak dikabulkan. Dan sebagai gantinya Tuhan menjawab kebutuhan kita dengan caranya. Saya berdoa hujan untuk berhenti turun, tapi alih-alih hujannya yang berhenti, ada Timmy yang ucluk-ucluk datang bawa payung, dan dia kemudian mengantarkan saya ke mobil supaya saya tidak kehujanan. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, halah itu cuman kebetulan, Pak. Bagi kita ya, itu mungkin kita memandangnya sebagai sebuah kebetulan. Namun saudara, bagi Tuhan, semua peristiwa yang manusia alami tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan kendalinya. Apalagi bagi saya yang mengalami, itu pastilah bukan sekedar kebetulan, karena apa yang terjadi itu memberikan kepada saya sebuah pengertian atau sebuah pelajaran. Di dalam Sela kali ini kita akan mencoba memahami alasan dibalik mengapa Tuhan kadang tidak menjawab atau memberikan seperti yang kita minta kepadanya. Alasan pertama adalah Allah tahu yang lebih baik bagi kita. Allah tahu yang lebih baik bagi kita. Matius 7 ayat yang ke-11 berkata demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Bapak yang baik akan memberikan yang baik bagi anaknya dan bukan yang baik menurut anaknya. Yang baik dalam pikiran anak-anak itu cuma mainan gitu ya. Dan ayah yang baik tentulah tidak akan memberikan kepada anaknya mainan semuanya. Tetapi mungkin juga buku, memberikan pendidikan yang baik, makanan yang sehat, lingkungan yang kondusif dan lain sebagainya. Jika anak itu meminta kepada ayahnya contohnya es krim dan coklat padahal dia sedang sakit flu, sedang batuk-batuk, maka ayah yang baik tidak akan memberi yang anak itu minta. Ayah yang baik akan memberikan vitamin, diberikan obat, serta jenis makanan yang lain yang membantu proses kesembuhannya. Di saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, percayalah saudara bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita nggak perlu bersungut-sungut atau berkeluh kesah jika apa yang kita dapat itu sepertinya berbeda dengan apa yang kita minta dari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Dia itu baik dan tidak ada ketidakbaikan di dalam Dia. Dia tahu lebih baik bagi kita, melebihi apa yang kita pikir baik bagi kita. Saudaraku, kadang sebagai manusia kita memiliki pemikiran yang salah tentang apa itu baik dan apa itu kebaikan. Biasanya kita berpikir hal yang baik itu adalah hal yang enak, yang nyaman, yang gak ada masalah di sana. Namun saudara, kebenarannya, hal yang baik itu tidak selalu enak. Hal yang baik itu sering muncul di dalam ketidakkenyamanan. Beberapa waktu yang lalu, saya dapatkan sebuah kutipan yang bagus berkenaan dengan hal ini. Ini kutipannya. Many of the greatest gifts and deepest joys that God gives us come wrapped in painful packages. Banyak hadiah terbesar dan sukacita yang terdalam yang Allah berikan kepada kita datangnya dalam kemasan yang menyakitkan. Allah yang baik tidak mungkin mengizinkan kita mengalami kesakitan karena Tuhan mau kita mengalami kesakitan. Tuhan mengizinkan ketidakenakan dalam hidup kita karena ada maksud, ada berkat, ada tujuan yang indah di balik semuanya itu.
Jika kebaikan selalu datang tanpa kesakitan dan penderitaan, maka Tuhan Yesus tidak perlu menderita sebegitu rupa dan wafat di atas kayu salib, saudara. Salib adalah contoh yang sempurna bahwa kebaikan yang dari Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang menyenangkan. Alasan kedua, mengapa kadang Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang tidak kita minta adalah Allah memiliki rancangan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Alkitab berkata di Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya rancangan dan jalan pemikiran yang jauh berbeda dengan pikiran manusiawi kita. Gambaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya adalah jika pikiran kita itu bumi, maka pikiran Tuhan itu adalah langit, jauh. Ada jarak yang tak terukur antara pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita. Bukan hanya jauh, saudara, tapi juga sangat berbeda secara sifat. Disitulah peran iman kita yang mempercayai bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kedaulatan dan hikmat Allah yang sempurna. Rasul Paulus dengan penuh rasa kekaguman menuliskan tentang hikmat Tuhan di Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, kemampuan manusiawi kita di bumi ini tidak akan sampai ke langit hikmat Allah dan tidak akan sanggup masuk ke kedalaman pengertiannya. Dan yang pasti hikmat dan pengertian Allah itu jauh lebih baik dan sempurna ketimbang yang kita miliki. Kembali ke cerita saya yang berdoa minta hujan berhenti di toko roti tadi, saudara. Barangkali Tuhan mengizinkan hujan tidak reda supaya kedai kopi di sebelah dan warung bakso itu lebih laris pada hari itu. Saudara tahu kan biasanya bakso itu laris waktu hujan-hujan seperti itu. Atau barangkali Tuhan mau mengajar Timi pada saat itu untuk peka dengan tuntunan Roh Kudus untuk membeli roti di toko roti yang itu dan bukan yang lain. Pada jam itu juga. Ada banyak hal yang Tuhan rancangkan yang kita tidak ketahui. Namun itu semua terjadi pasti untuk mendatangkan kebaikan kita. Dari sini kita bisa memahami ayat di Roma 8 ayat 28 dengan lebih baik, saya berharap. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya suka terjemahan di Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian kata-katanya. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua saat ini diingatkan bahwa kita bukanlah pusat segalanya. Yesuslah pusat segalanya. Yang terutama bukan keinginan kehendak kita yang jadi, namun kehendaknya yang jadi. Allah kita tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rancangan dan tanpa tujuan. Pasti ada hal baik di balik semuanya itu, di mana kita mungkin tidak memahami sepenuhnya saat kita mengalaminya. Salah seorang teman saya pernah bercerita mengenai masalah yang dia hadapi sewaktu mengurus pengajuan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Ada sebuah dokumen yang bermasalah sehingga menghambat proses persetujuan dari bank. Waktu itu dia terus berdoa, minta saya juga terus berdoa supaya dokumen itu segera beres. Namun sampai jadwal yang disepakati, dokumen itu masih belum selesai. Sehingga persetujuan KPR-nya harus tertunda. Dia sempat kecewa dan down dan sedih dengan keadaan yang dihadapinya. Saudara, beberapa bulan kemudian saat dokumen tersebut telah selesai dan berkas-berkas kembali diajukan, dia terkejut sekaligus gembira, saudara. Karena ternyata suku bunga kredit telah turun jauh lebih rendah daripada sewaktu beberapa bulan yang lalu dia mengajukannya. Dia bersyukur atas penundaan proses KPR yang dialaminya karena ternyata penundaan itu membawa kebaikan bagi dia. Jikalau pengajuan KPR yang pertama disetujui, maka angsuran bulanannya akan jauh lebih besar daripada yang sekarang dia harus angsur. Kadang Tuhan tidak menjawab doa kita karena Dia menyediakan yang lebih baik bagi kita. Ada amin, saudara. Saya akan mengakhiri renungan kita hari ini dengan membacakan Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau
tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dalam hidup ini, saudara, kita akan mengalami rintangan halangan seperti air dan api. Ada kalanya Tuhan akan menyibakkan air sehingga kita bisa berjalan di tanah kering. Atau bisa saja Tuhan membiarkan air tetap ada di sana dan Dia kemudian mengirimkan perahu bagi kita. Atau bahkan bisa membuat kita berjalan di atas air seperti Petrus. Ada kalanya Tuhan memadamkan api, ada kalanya api tetap menyala. Namun yang pasti Dia menyertai kita melewati api seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam hikmat dan kedaulatannya, kita bisa tidak mendapatkan dari Dia apa yang kita minta, saudara. Tapi yang pasti, Dia selalu ada untuk menyertai kita, dan rancangannya bagi kita selalu baik adanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk terus mempercayai kebaikan-Mu, walaupun kami harus melewati waktu-waktu yang tidak enak. Dan ingatkan kami akan hikmat dan rancangan-Mu yang sempurna atas hidup kami di saat kami tidak mendapatkan apa yang kami minta daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.